Bisa terlihat gambar ini, Bu? Terlihat Pak, sudah bisa. Terlihat, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya bagi Pak Hikwan, Bu Feni, dan juga Ibu Dina. Di sini saya akan mencoba sebagai moderator untuk tugas ruang kolaborasi modul 2.1 untuk kelompok kelompok 3 situasi SMA. Kebetulan saya ya di SMA bersama di sini ada kita sudah tahu semuanya fasilitator dan pengajar praktik untuk kelompok bersama Bapak Ganjar Suargani dari SMK Negeri 8 Kota Bandung dan Ibu Wiwin Ipana dari SMP 25 Kota Bandung. Jadi yang di SMA sebetulnya dia saya sendiri. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah membantu membersamai saya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, di sini ada sebuah kasus atau situasi di mana Ibu Derana adalah seorang guru biologi. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Ibu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Sebetulnya situasi ini ada di LMS juga ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dilihat di ruang kolaborasi ada video, dua video itu salah satunya adalah situasi dari Ibu Derana. Kemudian dalam pemaparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalkan dari artikel koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Untuk situasi selanjutnya, saya bacakan terlebih dahulu. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari teman-temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Lalu mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham tentang materi tersebut. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Jadi diperbolehkan dimanapun silahkan. Untuk situasi selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Ganjar Suargani. Pada Bapak Ganjar, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Rama. Untuk situasi 4 ya, bagian 5, bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Ibu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu
untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Ya, lanjut. Dari situasi tersebut, muncullah pertanyaan pemandu untuk situasi di SMA ini. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ini tuh yang bisa disampaikan. Silakan Pak Ramdhani, saya kembalikan kembali. Terima kasih Pak Ganjar. Untuk jawaban akan dibacakan atau akan dijawab oleh Ibu Wiwin. Ada Ibu Wiwin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Ramdhani atas kesempatannya. Yang pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya, 1. Kesiapan belajar murid. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi Ibu Derana adalah 1. Kesiapan belajar murid. Di tengah era pandemi, dengan metode flip learning, di mana sebelum melakukan pertemuan sinkronus secara daring, Ibu Derana memberikan materi dari berbagai sumber melalui Google Classroom untuk ditanggapi dan dipahami. Kedua, profil belajar murid, di mana Ibu Derana memperkenalkan murid-murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Lanjut, Pak Ramdhani. Ya, yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Jawabannya, untuk menentukan kebutuhan belajar murid, Ibu Derana melakukan cara pembelajaran sebagai berikut. 1. Menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Kedua, setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Yang ketiga, memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Lanjut. Ya, strategi ketiga dulu Pak Ramdhani. Oh ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya, strategi yang digunakan selama pembelajaran oleh Ibu Derana adalah ada dua hal yang dilakukan. Pertama, memberikan kemandirian terhadap murid untuk bekerja sendiri berdasarkan penilaian kepada murid yang dianggap mampu menguasai materi, artinya sudah siap belajar. Kedua, memberikan bantuan dengan memberikan slot waktu bertemu dengan murid yang hasil penilaiannya belum siap belajar atau memahami materi masih memerlukan bantuan. Lanjut, Pak Raba. Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya, Ibu Derana menggunakan rubrik penilaian yang sudah didiskusikan bersama, yakni memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman dampak negatif bagi tiga tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus rekomendasi penanganannya. Kedua, memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Ya, udah. Jadi terima kasih kepada Ibu Wiwin yang sudah membacakan hasil jawaban diskusi dari kelompok kami. Jadi Ibu dan Bapak, berikut pemaparan dari kasus atau dari situasi di SMA. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Sebelum ke pertanyaan dan tanggapan serta umpan balik, saya tutup dengan pantun. Makan keripik sama gorengan, Cakep. ditambah ketan sambil melamun. Cakep. Aduh, jangan melamun, Pak. Jika ada kritik dan pertanyaan, jangan menjatuhkan tapi membangun. Keren. Iya. Mantap.
Mangga Bapak dan Ibu, saya izin untuk stop share dulu. Kita akan melihat di sini sudah ada Ibu Epi dan Ibu Leni yang sudah raise hand. Mangga kepada Ibu Evi terlebih dahulu untuk menyampaikan umpan baliknya. Waktu dan tempat kepada Ibu Epi dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok SMA. Sebelumnya saya mengapresiasi presentasinya sangat baik, sangat jelas, dan sajian visualnya juga sangat mudah dimengerti, apalagi ditambah pantun ya, sangat menarik sekali. Saya ingin bertanya Pak, karena kebetulan dari kelompok kita belum bertanya. Tadi Bu Wiwin menjelaskan di strategi pembelajarannya, yang pertama adalah meminta anak untuk mandiri, ya, menumbuhkan kemandirian, dan lalu memberikan bantuan. Nah, strategi ini termasuk ke strategi yang mana nih Ibu Bapak? Apakah strategi diferensiasi konten, proses, ataukah produk? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan kembalikan. Langsung dijawab, mangga Bapak Ganjar atau Ibu Wiwin. Jadi pertanyaan dari Ibu Epi, terima kasih Ibu Epi pertanyaannya. Strategi pembelajaran tadi menumbuhkan kemandirian dan memberikan bantuan kepada murid. Betul. Jadi termasuk ke dalam strategi pembelajaran apa? Nah, itu ya Ibu Epi. Oke. Iya. Iya. Mangga Pak Ganjar, Suargani sudah. Iya, baik. Mungkin saya Saya sedikit coba dulu. jawab. Bu Win dulu ya, mangga Bu Win. Bu Wiwin dulu, Mangga. Ya, ini termasuk ini strategi produk, karena apa di sini Bu Epi, Bu Derana ini sudah mengetahui hasilnya, tetapi ada beberapa orang yang masih perlu bantuan setelah melihat hasilnya. Artinya ada beberapa yang memang sudah bagus, artinya kalau kategori kelompok mungkin ada yang sangat memahami, kemudian paham, kemudian kurang paham. Nah, mungkin dalam sangat memahami artinya diberi kemandirian, ya. Kemudian bagi yang kurang memahami, nah itu yang perlu bantuan. Ada mungkin scaffolding ya, nah ini istilahnya scaffolding, artinya guru membantu, tetapi pada tahap-tahap level selanjutnya dia akan membebaskan, artinya jangan terus-terusan. Murid memberikan kepada murid itu memberikan bantuan, artinya mereka diberi selanjutnya adalah tantangan untuk bekerja selanjutnya, artinya sendiri pada akhirnya. Itu mungkin Bu Epi. Ya. Sedikit menambahkan mungkin Pak ya. Pak Ramdhani boleh? Silakan Pak Ganjar, Mangga, untuk Terima kasih. menambahkan. Ya, setuju Bu Wiwin ya untuk yang disampaikannya. Namun memang kalau melihat dari konteks yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Ibu Daryana ini, saya menangkapnya sih selain di produk juga di proses ya. Karena memang proses untuk menyelesaikan produk tadi, Ibu Daryana membentuk beberapa kondisi. Yang pertama memang diutamakan adalah kemandirian. Namun demikian, Bu Daryana pun juga sudah mencatat dari hasil asesmen sebelumnya bahwasannya ada beberapa murid yang menurut Bu Daryana itu masih membutuhkan bimbingan, sehingga dilakukanlah proses pembimbingan di luar konteks mereka bekerja begitu Bu. Mungkin itu untuk penguatan atau penambahan dari saya. Mungkin boleh ditambahkan kembali Pak Ramdhani, silakan. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mungkin Bu Epi, jawaban dari kelompok kami bahwa strateginya tadi ada strategi produk dan strategi hasil. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak puas agar bisa menjadi bahan diskusi di lain hari. Mungkin Ya, saja terima kasih kelompok SMA ya. Jadi diferensiasi proses dan produk ya. ya proses dan produk. Ya, siap. Hatur nuhun. Mangga selanjutnya yang sudah raise ada Ibu Leni. Mangga Ibu Leni, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Rama dan kelompok 4. Karena tadi dibuka dengan pantun, saya juga jadi mau pantun. Makan keripik di isokan. Mantap. Sama kawan-kawan. Mantap. Ini bukan kritikan, tapi hanya ingin menambahkan. Mantap. Setuju.
Ya, ini analisanya sudah luar biasa ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau melihat skenario ceritanya, kemudian analisanya memang sepaham, saya juga sudah sepakat. Hanya ini kalau melihat dari skenarionya kan ini ya menggunakan pembelajaran flip learning, gitu kan ya, flip learning. Nah, ini cukup membingungkan saya karena di langkah-langkah yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi tuh, Ibu Derana gitu ya? Ya, Ibu Derana, betul. Ya, saya khawatir saya yang salah pemahaman gitu. Apakah itu metodenya flip learning atau blended learning? Karena yang saya tahu itu kan campuran ya dari daring sama yang luringnya ada gitu ya. Nah, yang saya tahu pembelajaran itu yang blended learningnya, bukan yang flip learning. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, apakah yang kedua metode itu sama tidak gitu ya? Mungkin ada yang lebih tahu, karena ini saya masih baru mendengar yang flip learning itu gitu. Kok kronologisnya langkah-langkah pembelajarannya mirip kayak blended gitu. Terima kasih Pak, itu saja. Oh iya, ya. Baik, terima kasih Bu Lani. Mau dijawab dulu atau saya mau coba dulu Ibu? Jadi Bu Win dan Pak Ganjar izin dulu untuk menjawab dari pertanyaan dari Bu Lani. Kebetulan saya juga ada program ya, di SMA Draman itu dari HCD 7, ada namanya Flipped Classroom ya, hampir sama dengan flip learning ini. Memang modelnya hampir-hampir sama dengan blended learning, hanya saja di flipped ini agak belibet ya Ibu. Bentar, di flip classroom ini yang jadi sistematisnya, jadi di awal itu memberikan dulu materi sebelum ke online atau sebelum tatap muka. Nah, di flip learning ini, jadi kalau misalnya blended hanya dari memberikan materi dan tatap mukanya mungkin secara daring. Tapi di flip classroom ini selain daring ada juga tatap muka secara luring, yaitu dengan penguatan. Lalu ada juga yang dengan tatap mukanya. Jadi kalau misalnya blended learning yang saya tahu hanya online gitu. Jadi dari sebelumnya kasih materi lalu masuk ke online, atau sebelum materi masuk ke pertemuan. Nah, di flip classroom ini atau di flip learning ini semuanya masuk. Jadi dari awal mula diberikan materi, kemudian kita ada tatap muka secara daring di Google Classroom. Setelah ada tugas atau misalkan tantangan, setelahnya di akhirnya ada penguatan bagi yang kurang, kurang dari segi pemahaman atau miskonsepsi. Mungkin seperti itu. Maka Ibu Wiwin dan Bapak Ganjar barangkali ada penambahan, barangkali ada miskonsepsi juga nih tentang flip classroom atau flip learning ini. Atur nuhun. Ya, boleh Bu Wiwin dulu mangga. Ya, Bu Len menambahkan dari Pak Rama, sebenarnya munculnya dari metode flip learning itu adalah jawaban dari metode konvensional, yang mana guru itu selalu memberikan pertanyaan dulu. Nah, di dalam flip learning itu sendiri artinya siswa diberikan dulu materi, kemudian dari materi yang sudah diberikan itu mereka membaca, kemudian memberikan umpan balik kepada guru apa saja yang mereka dapatkan dari materi tersebut. Mungkin itu ya, menambahkan Pak Rama dan Bu Leni itu ya. Jadi artinya membarui dari yang sebelumnya konvensional, yang mana guru itu selalu memberikan pertanyaan, tidak artinya materi dulu, yang akhirnya nanti siswa diharapkan memberi umpan balik. Itu saja mungkin. Ya, mungkin boleh sedikit menambahkan nih. Yang saya pahami, kalau misalnya blended dengan flip itu sedikit perbedaannya memang sangat tipis boleh ya. Tetapi yang saya lebih soroti perbedaannya sendiri adalah kepada bahwasanya kalau blended itu kondisinya luring ataupun daring itu diikuti oleh semuanya. Tetapi kalau dalam flip learning ini memang posisinya hanya sebagian saja yang dibedakan. Misalnya ini sebetulnya pembelajaran ini lebih mengutamakan kepada proses pembelajaran daring. Adapun pembelajaran daring ya. Adapun pembelajaran luringnya itu hanya untuk
kondisi-kondisi tertentu saja. Tidak semuanya dilibatkan dalam kondisi luringnya. Sehingga kalau misalnya disebut blended juga tidak tepat karena posisinya hanya beberapa saja yang ikut luringnya. Mungkin itu sedikit penambahannya ya Bu ya. Nuhun Bu. Nah, udah Pak Ganjar? Punten? Sudah Pak. Nah, jadi untuk menambahkan saja Bu Leni dan Ibu Bapak sekalian, jadi flip itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terbalik ya Bu ya, dibalikan gitu, terbalik atau dibalikan. Jadi kalau misalkan pembelajaran konvensional itu kita belajar dulu, baru penguatannya di dalam tugas. Nah, flip learning ini dibalik, tugas dulu dikasih, baru pendalamannya di kelas atau ketika pembelajaran. Nah, tugasnya apa? Tugasnya bisa tugas tantangan atau misalkan tugas membaca. Jadi dimaksudkan dengan flip itu kebalikan dari model atau metode konvensional atau tradisional yang biasanya digunakan di sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya materi dulu, baru pendalamannya. Ini tugasnya di rumah, ada PR. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di flip classroom, ini dibalikan. Kita tugas dulu, atau istilahnya ada PR dulu, atau tugas membaca, baru pendalamannya di sekolah atau ketika tatap muka. Mungkin saya itu saja, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Karena ya, terima kasih sudah sangat jelas. Nuhun, nambah pengetahuan ini. Jadi karena waktu juga saya cukupkan sekian mewakili dari kelompok SMA. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian, umpan balik dan apresiasinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Iko. Terima kasih.